Kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Readingan kali ini untuk energi bulan baru atau new moon di Cancer, ya akan ada perubahan energi emosional yang akan lebih berat terhadap kita ya, seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, karena Cancer itu energinya lebih banyak kepada emosional atau perasaan. Jadi kita lihat ada perubahan emosional pada bidang apa dalam kehidupannya kita. Di depan ada 5 kristal. Dari pilih silakan kristal yang pertama, kristal yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Disarankan memilih dengan sesuai intuisi kamu atau melihat kira-kira kristal mana yang pertama kali menarik perhatian kamu. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali hadir di channel saya, selamat datang. Terima kasih sudah mengklik ke video ini. Di readingan saya biasanya timeless atau tidak ada batas waktu, terkecuali saya ada menyebutkan masa periode waktunya. Sama seperti video ini, berlaku untuk 1 bulan, ya, dimulai dari hari ini 21 Juni 2020 sampai periode new moon berikutnya di tanggal 20 Juli 2020. Oke, kalau misalnya kamu mempunyai pertanyaan spesifik atau mungkin mempunyai permasalahan, sesuatu permasalahan yang lebih khusus atau spesial, kamu boleh lihat dulu di playlistnya saya. Di situ ada tema pertanyaan yang mungkin bisa membantu kamu, memberikan sedikit petunjuk atau pengarahan kepada kamu dalam menghadapi permasalahan. Silakan cek di playlistnya saya. Dan kalau misalnya kamu membutuhkan personal reading, boleh silakan mengkontak saya menggunakan Instagram atau WhatsApp ya. Saya ada taruh keterangannya di box di bawah. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang pertama, kita lihat ya bidang apa yang lebih terpengaruh kepada kamu di bulan Juni 2020 new moon kamu ini ya, yang akan lebih membawa kamu kepada emosional ya. Jadi kita lihat bidang apa pada area kehidupannya kamu. Untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang pertama ya, bidang area apa yang akan lebih terpengaruh secara emosional. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang pertama ini, yang akan lebih membawa kamu pada mungkin emosional kamu, hal-hal yang lebih membuat kamu emosional itu adalah bidang pernikahan kamu ya, bidang hubungan asmara kamu. Oke, kita lihat mungkin hal-hal atau sesuatu hal yang lebih dominan yang terjadi dalam lingkup pernikahannya kamu. Oke, di sini terlihat adalah temporary problems ya. Jadi permasalahan ini disebabkan karena energi new moon Cancer yang masuk, new moon energi bulan baru yang masuk di Cancer ya. Dan kemudian yang bisa menyebabkan kamu akan lebih banyak overthinking di bulan ini ya. Jadi untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang pertama, ada baiknya kamu kalau misalnya belajar untuk mengendalikan emosinya kamu, lebih sadar dengan emosinya kamu ya. Bukan berarti kamu harus menekan perasaannya kamu atau gimana, bukan, tetapi akan lebih menyadari. Misalnya contoh, mungkin ada sesuatu hal di dalam pernikahan kamu membuat kamu dikit-dikit kesal sama suami kamu atau dikit-dikit kesal sama istri kamu. Kamu coba pahami atau sadari, oh ini mungkin disebabkan oleh energi bulan baru di Cancer yang membuat kamu mungkin lebih terbawa emosinya, lebih gampang marah, lebih gampang tersinggung, kata-kata yang dikit itu lebih gampang tersinggung. Jadi dengan menyadari hal tersebut, kamu akan lebih bisa bagaimana menghandle atau mengatasi perasaannya kamu atau mungkin emosinya kamu. Karena di sini terlihat adalah temporary problems ya, permasalahan yang hanya berlangsung secara temporal, bukan sesuatu hal yang permanen, bukan sesuatu yang panjang, jangka panjang, tapi jangka pendek. Ini karena kamu dipengaruhi oleh energi bulan baru di Cancer yang mempengaruhi kamu itu sebenarnya Cancernya ya, energi zodiak Cancernya. Dan untuk kawan-kawan hampir seluruh zodiak ya,
yang paling terpengaruh, mendapat pengaruh besar otomatis zodiak Cancer tersebut. Nah, tapi yang lain juga akan kena efeknya sedikit ya. Jadi mungkin kamu akan lebih bawaannya lebih gampang marah. Mungkin selama ini kamu tipe orang yang cukup bisa mengendalikan emosi kamu, tetapi untuk di bulan ini mungkin kamu akan jadi lebih sensitif, akan lebih sedikit mungkin dulu pasangan kamu bercanda sama kamu dengan kata-kata yang sama, kamu menganggap itu sebagai sesuatu lelucon atau suatu hal yang lucu, tapi pada saat bulan-bulan ini kamu menganggap hal itu merupakan lelucon yang konyol yang membuat kamu mungkin jadi kesel atau sebel ya. Ini yang maksud yang ada kemungkinan akan terjadi ya terhadap 12 bintang. Dan kemudian di sini terlihat ya, mungkin kamu harus lebih pengeluaran kamu harus lebih teliti lagi, misalnya berbelanja sesuatu hal ini mungkin bisa memicu emosi baik kamu dan pasangan ya. Misalnya kamu udah pernah beli barang ini, mungkin kamu simpan lama, terus kamu nggak pakai, terus kamu ada diskon, terus pingin beli lagi, dan ini mungkin membuat pasangan kamu merasa bahwa kamu itu terlalu boros. Dan dikarenakan juga energi bulan baru yang terjadi sekarang, yang dimulai hari ini, membuat suami kamu jadi menyadari kamu kok tipe orang pemboros seperti itu. Nah, jadi ada baiknya untuk kamu lebih meneliti lagi barang-barang yang ingin kamu beli. Kalau misalnya sekarang lagi banyak diskon yang memicu perasaan kamu untuk berbelanja, diskon segala macam, mungkin ada baiknya kalau kamu belajar menahan keinginan kamu untuk berbelanja. Sebelum kamu belanja, kamu cek dulu barang-barang ini kamu perlu atau enggak gitu, daripada nanti belanjanya kamu malah memicu pertengkaran dengan pasangan kamu atau kesalahpahaman yang terjadi sama kamu. Dan kemudian yang lebih dominan lagi yang terjadi emosional, perubahan emosional yang terjadi adalah kamu akan lebih mudah khawatir akan sesuatu hal-hal yang kecil itu bisa kamu jadikan sesuatu hal yang besar di dalam pemikiran, dalam otaknya kamu. Contohnya gimana? Misalnya kayak seperti kamu pergi ke dokter gigi ya. Terkadang pemikirannya kita sebelum pergi ke dokter gigi, pikirannya kita tuh udah nakutin diri kita sendiri duluan. Padahal begitu sampai di dokter gigi sebenarnya nggak menakutkan banget, sebenarnya nggak sakit-sakit banget. Hanya saja pada saat kita mendengar suaranya tersebut terekam di dalam ingatannya kita, dan pada saat kita sakit gigi, sebenarnya gigi kita yang lagi cenut-cenut itu ditambah lagi dengan otaknya kita yang mempunyai imajinasi, ada suara ini, terus mesinnya masuk ke gigi segala macam, semprotan airnya begini itu yang membuat kita semakin takut. Dan ini mungkin akan semakin sering muncul di bulan-bulan ini dalam pemikiran kamu untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang pertama ini, dan ini akan memicu juga lebih banyak mempengaruhi energi pernikahannya kamu ya. Jadi hal-hal yang nggak perlu atau sebenarnya hanya di dalam pemikiran kamu, nggak usah terlalu banyak kamu ungkapkan kepada pasangan. Jangan sampai terjadi suatu hal kesalahpahaman seperti itu. Tetapi di sini ada energi yang cukup baik ya, perubahan yang cukup baik juga di dalam kawan-kawan yang memiliki kristal yang pertama. Di sini ada gambar pineapple. Pineapple itu biasa ditandakan sebagai good luck ya, atau mungkin sesuatu yang keberuntungan di dalam energi pernikahannya kamu. Dan di sini juga ada good luck ya. Jadi kamu menjadi magnet untuk menarik sesuatu energi yang sangat baik dalam keluarga kamu. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi happy dalam keluarga kamu. Misalnya di keluarga kamu ada keluarga yang menikah, atau mungkin di dalam keluarga kamu ada yang melahirkan anak. Dan ini ada energi-energi seperti ini yang akan masuk dalam kehidupannya kamu bulan-bulan ini. Oke. Dan kemudian di sini ada claw untuk memperingatin kawan-kawan yang memiliki kristal yang pertama ini. Setiap permasalahan otomatis kamu harus pertimbangkan lebih teliti dan lebih baik-baik, khususnya untuk energi pernikahan kamu ya. Misalnya ada kata-kata yang mungkin untuk kawan-kawan ini, karena general reading ya, mungkin untuk kawan-kawan ada beberapa yang mungkin sedang mengalami permasalahan dalam pernikahannya. Kamu diminta untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Misalnya kamu ribut sama pasangan, terus mungkin udah sampai titik di mana mungkin kamu mau mengajukan perceraian. Di bulan-bulan ini ada baiknya kamu itu bertindak lebih
teliti lagi, berpikir lebih panjang lagi, mempertimbangkan segala sesuatunya. Dan pada saat kamu sudah mengambil keputusan, apapun itu resikonya ya kamu harus ambil, kamu harus terima. Jangan pernah menyesali gitu. Jangan begitu udah kejadian yang begini kamu bilang, oh coba aturan saya dulu ngambil keputusannya begini-begini. Enggak ya, jangan seperti itu. Jadi kamu sebelum mengambil keputusan pertimbangkan dulu baik-baik. Setelah ambil keputusan terima resikonya apapun itu ya, karena kita nggak bisa merubah apa yang terjadi di masa lalunya kita. Yang bisa kita lakukan adalah merubah masa depannya kita, seperti itu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang pertama. Jadi ada sedikit perubahan yang terjadi dalam pernikahannya kamu ya, emosionalnya akan lebih berat di dalam energi pernikahannya kamu. Tetapi kalau misalnya kamu bisa lebih pay attention, lebih memperhatikan lagi emosionalnya kamu akan dengan mulus melewati masa-masa ini, dan kemudian akan membawa ada hal bahagia yang cukup happy, bahagia di dalam keluarganya kamu. Oke. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah simak. Kita lihat untuk kawan-kawan yang memiliki kristal yang kedua, kita lihat untuk energi apa yang akan mempengaruhi kamu di bulan baru 21 Juni ini hingga 1 bulan ke depannya, hingga bulan baru berikutnya ya. Oke, di sini ada energi percintaan ya. Jadi untuk kawan-kawan yang saat ini mungkin baru pacaran atau baru jadian atau baru jatuh cinta ya, di sini ada perubahan energi dalam romansnya kamu. Kita lihat ya. Perubahannya apa ya? Apakah punya pasangan baru ya? Apakah permohonan kamu untuk mendapatkan jodoh atau mendapatkan pasangan tercapaikan atau segala macam? Kita lihat ya. Oke, untuk kawan-kawan yang memiliki kristal kedua ini sangat positif sekali ya yang saya lihat. Oke, untuk energi percintaannya kamu di sini, karena ini adalah general reading, jadi ada beberapa situasi. Yang pertama yang saya lihat adalah chair empty ya. Jadi mungkin ada seseorang yang akan meninggalkan kamu, maksudnya mungkin kamu putus dalam sebuah hubungan asmara ya. Ini energi dari generalnya kamu di bulan baru ini terpengaruh ya. Tapi ada beberapa, kebanyakan dari teman-teman yang memiliki kristal kedua ini malahan kamu akan ada energi percintaan baru yang masuk ke dalam hidupnya kamu. Jadi misalnya kamu awal bulan ini atau mungkin setelah mendengarkan readingan ini nggak lama kemudian kamu dengan pasangan mungkin pisah gitu ya. Tapi jangan terlalu khawatir, karena energi bulan baru kamu ini membawa kamu pada justru energi baru untuk membawa kamu pada percintaan atau pertemuan dengan seseorang yang baru yang memberikan kamu energi baru dalam percintaannya. Romance is in the air. Ibaratnya kamu apa ya, kayak untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru, yang lama mesti dibuang dulu, ibarat seperti itu. Tapi bukan berarti kamu kalau misalnya sekarang sudah punya pasangan, kamu malah putusin pasangan demi untuk mendapatkan yang baru, bukan ya. Maksudnya kalau misalnya saat ini kamu berada dalam hubungan toksik, hubungan yang cukup membuat kamu tidak bahagia atau sedih, ada kemungkinan kamu dibantu dengan energi bulan baru di Cancer ini, membuat kamu meyakini keputusan kamu untuk pisah dengan pasangan, dan setelah itu kamu akan dengan cepat healing, dan kemudian akan dibantu lagi dengan energi alam semesta membawa kamu pada kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang baru dalam kehidupan kamu. Di sini ada grapes ya, time to go out and have fun ya. Jadi kalau misalnya kamu baru putus nih, jangan sedih terus kemudian stuck dengan energi tersebut. Kamu diminta untuk get out ya, move on, kemudian nikmati kesendiriannya kamu dulu ya, dengan kamu sering having fun di luar ya, keluar dengan go out with sama teman-teman, hang out dengan teman-teman akan membantu kamu untuk menyerap energi-energi positif yang ada di sekitar kamu, yang justru malahan akan membawa energi percintaan pada kamu. Ya, biasanya kalau misalnya kawan-kawan yang reading sama saya ya, personal reading dengan saya biasanya pada saat kawan-kawan misalnya lagi ada perasaan kesedihan, saya justru menganjurkan kawan-kawan untuk keluar dari rumah. Ya, kamu boleh misalnya nangis di rumah, hal yang sedih, otomatis kamu harus keluarkan dulu emosinya kamu. Mau menangis lah, mau maki-maki atau segala macam, is okay, no problem. Tapi setelah itu
keluar ya, pakai pakaian yang rapi, keluar, terus kemudian ajak teman-teman untuk hangout bareng, karena orang-orang di sekitar kamu tuh punya energi. Pada saat kamu sedang sedih, energi kamu tuh sedang lemah. Dengan kamu keluar dikelilingi teman-teman, kamu sebenarnya sedang menyerap energi mereka untuk membantu kamu cepat move on ya. Makanya orang bilang kalau misalnya habis putus cinta, ada baiknya potong rambut, gunting rambut. Jadi ngebuang energi yang stuck di dalam dirinya kita untuk menyambut energi yang baru, ibaratnya kayak gitu ya. Terus kemudian ada yang hangout dengan teman-teman, keluar happy dengan teman-teman, itu adalah membantu untuk menyerap energi baru ke dalam tubuh kamu, dalam diri kamu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu energi bulan baru ini membawa kamu perpisahan dengan seseorang, nggak usah khawatir ya, pikiran positif aja, positive thinking bahwa akan ada sesuatu energi percintaan yang baru yang akan masuk dalam kehidupannya kamu. Dan di sini juga ada satu hal yang cukup baik ya, a path with money is waiting for you to find it ya. Jadi ada jalur, kawan-kawan yang memiliki kristal kedua ini ya, ada kemungkinannya kamu juga akan menemukan karena ini ada hubungan dengan energi percintaan ya. Barusan saya mendapatkan informasi bahwa kemungkinan kamu akan menemukan seorang pasangan yang ternyata seseorang yang cukup berpotensi ya. Jadi seseorang yang mungkin pekerjaannya mantep, terus kemudian atau mungkin seseorang yang cukup berduit ya, yang akan jadi pasangannya kamu, yang akan masuk membawa kamu dalam romance in the air ya, mengelilingi diri kamu dengan energi percintaan ya, seperti itu. Ini untuk kawan-kawan yang memiliki kristal yang kedua. Jadi energi yang mempengaruhi kamu di bulan baru ini adalah energi percintaannya kamu. Congratulations, nikmati. Kalau misalnya kamu baru putus sama pasangan, jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, cepat move on untuk menarik energi baru dalam kehidupan kamu. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang kedua. Kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Oke, kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang ketiga ya. Oke, kita lihat energi bulan baru membawa perubahan di bidang apa dalam kehidupan kamu ya. Oke, kamu akan diberikan bidang apapun yang kamu lakukan saat ini akan membawa kamu pada kesuksesan. Jadi kamu mau misalnya bikin atensi beberapa bulan yang lalu, kamu berharap kamu mencapai ini dan ini. Terlihat di bulan ini, di bulan baru ini kamu akan mendapatkan manifestasinya kamu, kesuksesan atas bidang apapun yang kamu harapkan dan kamu inginkan. Oke, you see ada good news yang akan kamu dengarkan, yang akan kamu dapat di bulan baru ini. Akan ada keberuntungan ya, dan juga kamu akan mendapatkan hadiah nih, atau suatu hal yang mendadak ya. Kamu mungkin ada meminta tentang mungkin kesuksesan kamu di bidang apa gitu ya, terus kamu akan mendapatkan hadiah dan kamu akan mendapatkan berita-berita yang baik, dan ini ada hubungannya dengan pekerjaan kamu. Terus kemudian akan ada perubahan yang akan membawa kamu pada keberuntungan yang saya lihat di sini ya. Jadi untuk kawan-kawan yang memiliki kristal yang ketiga ini, energinya sangat positif sekali. Jadi bulan baru akan membantu kamu mendapatkan atau manifestasinya kamu selama ini yang kamu lakukan, mungkin dengan law of attraction lah, atau mungkin dengan permohonan dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atau apapun itu ya. Yang di sini terlihat adalah bahwa apapun yang kamu minta itu kamu akan sukses mendapatkan hal tersebut gitu ya di bulan ini. Jadi ada banyak sekali energi kebahagiaan. Jadi emosi yang terpengaruh pada kamu ini, kamu akan menjadi sangat-sangat senang, sangat-sangat happy, sangat-sangat bahagia. Kamu sangat-sangat bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan kepada kamu ya. Jadi energi bulan baru di Cancer ini membawa perubahan yang sangat membahagiakan kepada diri kamu. Emosinya kamu akan sangat-sangat happy ya. Emosi itu kan perasaannya kita. Kamu akan sangat-sangat berada di vibrasi yang tinggi di bulan-bulan ini, di bulan baru ini ya, sampai Juli 20 next ya.
Oke. Dan yang saya bisa dapatkan ya, karena beritanya amat-amat sangat baik, jadi nikmati, enjoy, dan kemudian accept ya, terima apapun yang alam semesta berikan kepada kamu, dan congratulations. Oke. Segini untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang ketiga. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Kita lihat untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang keempat ya, kira-kira di bidang apa energi emosionalnya kamu yang terpengaruh. Let's see ya. Oke, kita lihat di sini perubahan pada kondisi keuangannya kamu nih. Akan ada keberuntungan keuangan ya yang terlihat di sini sama kamu. Kebetulan kristal yang kamu pilih juga ada hubungannya dengan root chakranya kamu, yang juga berbicara tentang keberuntungan, keuangan. Kita lihat ya. Oke, plenty of material things, a long journey, physical, mental, will leave you wiser at the end, triumph over trouble, obstacle, kemudian spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Oke. Yang saya lihat di sini untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang keempat ya, perubahan yang terjadi di dalam emosinya kamu ini ada hubungannya dengan kekayaannya kamu, keberuntungannya kamu. Wealth di sini bisa materi, bisa juga keberkahan ya. Jadi kita berbicara tentang keberkahan. Keberkahan di sini bisa berarti juga pengembangan spiritualnya kamu, pengembangan jiwanya kamu, pengembangan kamu, pengenalan terhadap dirinya kamu. Di sini pemahaman kamu tentang keuangan, tentang kondisi kekayaan kamu juga akan bertambah, akan berubah. Dan ini yang membuat saya merasa bahwa kamu akan lebih banyak bersyukur, belajar bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya kamu. Mungkin kamu tipe orang yang lebih dulu ya, lebih banyak mengeluh, lebih banyak menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang kamu alami. Tetapi bulan baru energi di Cancer ini, bulan 21 Juni ini, membawa perubahan pada pola pemikiran kamu, pada pola pandang kamu, pada cara kamu memandang kehidupannya kamu. Kamu mulai memahami dan mulai menyadari bahwa apa yang terjadi selama ini dalam kehidupan kamu itu bukan salahnya kamu, it's not your fault, tetapi merupakan sebuah proses dalam kehidupannya kamu untuk membawa kamu, untuk menjadikan kamu sebagai versi terbaiknya kamu. Sama seperti batu ya, batu kalau misalnya diasah untuk jadi suatu bentuk, dia harus membuang pinggirannya dulu, ada beberapa bagian yang harus dibuang untuk dibentuk menjadi suatu bentuk yang indah, seperti itu. Jadi kamu menyadari bahwa ternyata selama ini apa yang terjadi dalam hidupnya kamu itu bukan karena kamu tuh nggak beruntung, atau kamu tuh nggak pintar atau apa segala macam ya. Dan kamu mulai menyadari kekuatannya kamu, keberkahannya kamu dalam hidup ini itu apa. Dan kemudian di sini terlihat ada eagle. Eagle itu ditandakan sebagai kesulitan yang kamu lewatin gitu. Jadi kamu bisa melewati kesulitan yang saat ini kamu alamin ya. Mungkin kesulitan itu ya seperti pengembangan pada dirinya kamu ya. Kamu mulai memahami banyak informasi-informasi yang kamu terima dan ternyata resonates dengan kamu, cocok sama kamu, dan kamu mulai bisa merubah pola pemikiran dan pandangan kamu. Karena terkadang dalam hidup ini ya, pikirannya kita itu benar-benar bisa mengendalikan keseluruhan kehidupannya kita. Kalau kita punya pemikiran yang negatif dan pemikiran tersebut masuk ke dalam alam bawah sadar kita akan menjadi otomatis mempunyai pemikiran tersebut ya. Alam bawah sadar kita itu bekerja di mode yang otomatis. Misalnya contoh, alam bawah sadar itu mengatur sesuatu hal yang berulang-ulang, terus kemudian itu terjadi secara otomatis. Misalnya contoh apa? Misalnya kedipan matanya kita itu yang ngatur alam bawah sadar kita, otak kecilnya kita. Kedipan mata, detak jantung, aliran darah, jam berapa harus berputar kemana, terus membawa apa, makanan dicerna apa segala, ini semua bekerja dari alam bawah sadar kita atau otak kecil kita yang ngatur segala sesuatunya. Mungkin kawan-kawan masih belum menyadari ya, mungkin kadang kita ngerasa bahwa segala sesuatu itu terjadi secara natural, emang udah begitu prosesnya ya. Bukan, yang ngatur itu adalah alam bawah sadar kita atau otak kecilnya kita. Otak kecilnya kita bekerja hampir 10.000 kali lebih cepat dari otak besarnya kita, dari otak kreativitasnya kita. Nah, pada saat kita mempunyai pemikiran di
atau informasi yang kita terima dari otak besarnya kita, kemudian terekam masuk ke dalam otak kecil kita, itu akan menjadi otomatis. Misalnya contoh, kamu menganggap uang itu mungkin sesuatu yang jahat, kamu menganggap uang itu bisa bikin orang jadi rakus lah atau segala macam, akhirnya kamu nggak punya keberanian untuk memohon sesuatu yang besar atau memohon kekayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Karena kamu takut sifat kamu berubah, atau mungkin pola pandang kamu berubah, cara pikir kamu berubah, seperti itu. Dan ini terekam dalam alam bawah sadar kamu, dan alam bawah sadar kamu akhirnya mengendalikan segala sesuatu, mengirimkan informasi kepada alam semesta dengan mengatakan bahwa kamu nggak menginginkan kekayaan, kamu takut kalau kamu kaya. Nah, ini yang menghalangi diri kamu sendiri. Tetapi di bulan ini, energi Cancer ini membawa perubahan emosionalnya kamu, cara pandangnya kamu terhadap materi, terhadap barang-barang, benda-benda yang materi yang ada di dunia ini sedikit berubah, membuat kamu bisa mengembangkan diri kamu, mengembangkan jiwanya kamu, kemudian mengatasi permasalahan kamu, dan kemudian ada banyak perubahan dalam kondisi materialnya kamu. Kondisi material di sini bukan berarti harus banyak duit, bukan ya. Uang itu merupakan salah satu benda untuk bertukar, tetapi sebenarnya banyak material things itu, banyak hal-hal material itu, misalnya makanannya kita, pakaiannya kita, terus kemudian benda-benda yang kita pakai itu juga termasuk benda material yang ada di sekitarnya kita. Nggak hanya cuma uang, tetapi pada saat kita berbicara tentang uang, tentang material, orang selalu mengkaitkannya dengan uang, karena dengan uang kita bisa menukar barang dengan barang, bisa menukar dengan barang yang ingin kita inginkan, seperti itu. Tapi nggak selalu material itu uang ya. Oke. Dan kemudian di sini akan membawa kamu pada perjalanan baru yang membawa kamu pada perubahan spiritualnya kamu, pengembangan jiwanya kamu. Jadi bulan ini kamu akan lebih terpengaruh emosinya kamu terhadap pola pandangnya kamu pada bidang-bidang material atau bidang-bidang keuangan atau kekayaan yang selama ini kamu anggap atau kamu jauhi, seperti itu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang ke 4. Terima kasih sudah join dan simak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Kita lihat untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang kelima, kita yang terakhir. Oke. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang ke-5, di sini ada perubahan dalam bidang karir kamu, pekerjaan kamu ya. Kondisi pekerjaan yang saat ini kamu lakukan. Saya ngerasa ini kayaknya ada 2 grup ya, tapi nggak tahu ya, kita lihat dulu kartunya. Saya ngerasa ada 2 grup yang mungkin sedikit berbeda energinya. Oke, kita lihat ya. Oke. Yang saya lihat di sini ada 2 grup ya. Grup yang pertama ini semua berbicara tentang karir, energi karir kamu, pekerjaan kamu ya. Yang pertama mungkin ada permasalahan yang saat ini kamu alamin ya, dari beberapa bulan yang waktu lalu dengan kondisi pekerjaan kamu. Mungkin ada beberapa yang sedang mencari pekerjaan atau sedang tidak memiliki pekerjaan. Energi bulan barunya kamu di Cancer ini membantu kamu untuk mendapatkan, membantu kamu untuk mencapai harapannya kamu. Di sini ada gambar jembatan ya, successful overcoming problem. Jadi kamu akan bisa dengan sukses mengatasi permasalahan kamu. Misalnya kamu saat ini sedang tidak memiliki pekerjaan atau karir ya, akan ada energi baru yang membuat kamu, membantu kamu untuk mungkin mendapatkan pekerjaan kamu, atau mungkin ada orang yang kamu kenal ternyata menawarkan pekerjaan kepada kamu ya. Jadi kamu tunggu di bulan-bulan ini ya, karena situasi yang kamu saat ini hadapin, alamin itu merupakan situasi yang sementara aja, bukan sesuatu situasi yang permanen, seperti itu. Dan kemudian
merupakan suatu periode kekayaan dan keberkahannya kamu. Jadi untuk kawan-kawan kamu yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau sedang mencari arah karirnya kamu akan dipertemukan dengan inspirasi baru untuk bagaimana meningkatkan karirnya kamu, meningkatkan pekerjaannya kamu, ya. Dan untuk yang grup kedua, ya, kamu akan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan karir, dan jadi energi bulan baru di Cancer ini akan memboosting kondisi karir pekerjaannya kamu. Jadi mungkin kamu karir itu berbicara tentang sesuatu hal yang kamu lakukan untuk mensupport dirinya kamu atau kehidupannya kamu. Jadi apa yang kamu lakukan saat ini tuh bisa membawa pada hasil yang kamu harapkan. Ya, jadi misalnya kamu sekarang kamu ngerasa karirnya kamu mungkin di meja yang ini, ya, di level yang ini, dan energi bulan baru akan membawa kamu pada step berikutnya, mungkin 2 langkah lebih maju atau 2 langkah lebih tinggi atau lebih beberapa langkah lagi lebih jauh lebih tinggi, yang pasti seperti itu. Dan kemudian ada peningkatan dalam kondisi pekerjaan kamu, ya, dan kemudian ini membawa kamu pada kepercayaan diri kamu bahwa kamu memang ditakdirkan untuk sukses, ya, dalam kondisi karir pekerjaannya kamu. Oke, jadi untuk kawan-kawan ada kesempatan untuk meningkatkan karirnya kamu, ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau karir yang kamu inginkan selama ini, atau bahkan kamu mempunyai kesempatan untuk membuka usaha kamu sendiri, ya. Jadi mungkin ini momen yang tepat juga, apalagi sekarang ini beberapa daerah, beberapa tempat sudah mengatasi atau mungkin sudah sedikit mengurangi atau menekan pasien-pasien yang terkena virus COVID-19 ini, ya. Ya, jadi ini merupakan suatu langkah baru atau mungkin suatu step baru atau mungkin kesempatan baru untuk kawan-kawan. Baik, segini aja readingannya untuk energi di bulan baru 21 Juni 2020. Ya, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Sending you so much love. Namaste.